Cup 1 dan 2 itu sebenarnya ada nilai jual yang berbeda. Saya tidak mau omong karena sekarang kami bikin turnamen lalu kemudian saya mengatakan bahwa yang lain itu. Kembali lagi bersama Arista Podcast. Oke teman-teman, terima kasih untuk kalian semua yang masih setia menemani Arista Podcast. Tanpa kita sadari sekarang sudah memasuki episode yang ke-13. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga tekan tombol notifikasi agar kalian dapat mengetahui pemberitahuan terbaru dari Arista Podcast. Jadi kali ini kami kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita perlu memperkenalkan diri kita. Oke guys, pada malam hari ini kami kedatangan tamu yang luar biasa. Tidak kalah dari tamu-tamu kami sebelumnya. Oke, terima kasih Om Freddy sudah hadir pada malam hari ini. Sangat luar biasa. Kami Arista Podcast, teman-teman kru di belakang mengucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktu pada malam hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Hendra Tambus, biasa dipanggil Enda Tambus. Dan saya Ansel, biasa dipanggil Akonem. Dan mungkin Om Freddy kami persilakan untuk memperkenalkan nama. Baik, saya Freddy Mawo. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam untuk teman-teman penonton Arista Podcast. Selamat malam, salam jumpa. Iya. Teman-teman penasaran nih, siapa nih Om Freddy Mawo ini nih? Kalau teman-teman tahu, di Ngada ada namanya turnamen Turbo Cup. Beliau ini adalah ketua panitia penyelenggara Om Freddy. Ya, Turbo Cup 1 dan 2. Luar biasa, kita beri tepuk tangan. Om Freddy sekali lagi terima kasih banyak Om Freddy. Sama-sama. Teman-teman mengundang saya untuk boleh berbagi. Terima kasih juga Om Freddy untuk waktunya. Om Freddy, ini kita bicara seputar sepak bola nih Om Freddy. Kita langsung masuk ke tema saja ya? Langsung. Gas. Penonton sudah penasaran, jadi kita langsung saja. Oke, siap. Om Freddy, kebanyakan mereka ini mengenal apa itu Turbo Cup. Mereka tahu Turbo Cup ini adalah salah satu turnamen yang diselenggarakan di Boa. Tapi kebanyakan orang penasaran apa itu Turbo Cup. Ada yang bilang Turbo itu singkatan dari Turkisa Boa. Ada juga yang bilang Turbo itu Turkisa Bosiko. Mungkin kami persilakan Om Freddy untuk menjelaskan apa itu Turbo. Baik, terima kasih. Terkait dengan Turbo, sejarahnya panjang sebenarnya. Saya juga sebenarnya Turbo itu muncul awal, saya juga pelaku di dalamnya. Muncul awal itu pembentukan sebagai sebuah klub sepak bola. Dulu di awal-awal itu Turbo memang itu sebenarnya akronim atau kependekan dari Turkisa Bosiko Boua. Gitu. Kemudian dalam perjalanan waktu kebetulan Turbo FC itu kemudian berkembang, tumbuh, lalu kemudian banyak dikenal orang. Khusus kami di Bosiko dan Boua itu, lalu kemudian ya katakanlah kami mengambil nama itu, lalu kemudian kepanjangannya itu jadi Turenaru Boraga. Turenaru itu nama kampung Bosiko, Boraga itu nama kampung Boua. Nah itu dari nama Turbo itu sebenarnya dari itu klub sepak bola. Soal kepanjangannya itu akronimnya itu sebenarnya begitu. Dari awal itu dulu didirikan atau diinisiasi oleh SMA Golewa, Pak Felix Goja sebagai kepala sekolah pada saat itu beliau yang menginisiasi. Lalu kemudian dalam perjalanan itu ada beberapa manajer yang kalau boleh saya sebutkan di sini itu pernah membawa Turbo itu Pak Johan Fua, terus Pak Marceluna, lalu dengan kami, lalu pelatih pertama Turbo waktu itu tuh Pak Kletus Gabe. Dia waktu itu masih sebagai guru olahraga, lalu kita coba berkoordinasi dengan beliau, lalu kemudian dia jadi pelatih pertama sebuah klub sepak bola itu, beliau pelatih di Turbo FC. Itu saya pikir untuk sekedar
gambaran tentang Turbo FC saya pikir itu sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di luar sana. Ya. Tidak penasaran lagi tuh apa itu turbo, sudah dengar sendiri kan teman-teman? Oke, Om Akun, persilakan. Jadi Turbo Cup itu tuh dia tuh melibatkan dari banyak orang-orang hebat yang ada di Turbo Cup, dan juga disampaikan Om Freddy tadi ya. Nama-nama tuh memiliki banyak makna dari Dari beberapa tempat. Ya betul, dari beberapa tempat. Ternyata bukan hanya Turkisabowa Bosiko, ada tadi nama kampung di situ. Nah, kalau mungkin bisa tahu lebih dalam itu pembentukan sekitar tahun berapa ya? Turbo FC ini ya? Ya, Turbo FC itu dari awal itu berdirinya tahun 2005. 2005 bersamaan dengan berdirinya SMA Golewa. Lalu kemudian dalam rangka pengembangan bakat dan minat anak-anak terutama di bidang sepak bola oleh kepala sekolah pada saat itu, lalu kemudian bersama dengan warga komite yang saat itu terdiri lebih banyak anak sekolah itu orang Turekisa, Bokua dan Bosiko, muncullah Turbo. Turbo itu muncul dengan kepanjangan itu tadi di awal saya sampaikan itu Turekisa, Bosiko, Bokua. Kemudian dalam perjalanan saya mungkin mengulang lagi, dalam perjalanan sebenarnya Turbo ini namanya ini berevolusi, berkembang, jadilah kemudian kita patenkan sekarang menurut kami nih kita patenkan jadi Turenaru Boraga FC. Turenaru Boraga FC. Jadi singkat jadi Turbo. Luar biasa. Luar biasa sekali Turbo dengan masa yang lamanya sekitar 19 tahun ya. Dari 2005. Luar biasa Om Freddy. Terus Om Freddy, kita beranjak sedikit. Turnamen Turbo Cup Om Freddy. Luar biasa, turnamen yang dikenal banyak orang, bahkan sekarang kita katakan turnamen bergengsi. Siap, terima kasih. Kalau orang-orang melihatnya begitu. Seperti terima kasih. Om Freddy. Terus ini Om Freddy, awal mula terbentuknya ide untuk membuat turnamen Turbo Cup ini awal mulanya apa? Dan dengan tujuan apa Om Freddy? Mungkin begitu ya Pak Akun? Silakan. Baik, soal Turbo Cup itu awal mula itu sebenarnya lahir dari keprihatinan saya dengan beberapa teman saya, teman sepermainan, teman kita tahu lah, teman diskusi, teman muncul ada keprihatinan terkait dengan Kapela stasi Kapela stasi Santa Caterina. Itu Kapela stasi Santa Caterina itu kalau saya boleh sedikit beri gambaran terkait Kapela stasi itu sejak peletakan batu pertama sampai saat ini itu dari 2002 peletakan batu pertama, lalu dalam perjalanan itu begitu saja. Artinya kami melihat bahwa umat memiliki banyak kewajiban, tidak hanya ke pemerintah, juga di gereja. Katakanlah umat susah, tersendat-sendat pembayaran iuran, membayar iuran untuk upaya penyelesaian pembangunan kapela itu. Lalu di level pertemanan kami itu kita memiliki keprihatinan itu, kita memiliki kepedulian untuk itu. Lalu kemudian kita muncul ada ide, kita buat turnamen apa segala macam. Tapi itu hanya berkembang, hanya semacam wacana di bincang-bincang di lingkup pertemanan kami. Yang memicu kemudian kami didorong harus buat itu ketika di 2022 di Rabadawe Cup. Rabadawe Cup itu tujuan pembuatan turnamen itu, dan itu Turbo FC kami ikut. Kami ikut turnamen tersebut. Lalu tujuan itu tuh mereka buat cari dana untuk pembangunan kapela kami. Kemudian minta maaf sebelumnya, kita tidak sedang membandingkan antara Turbo dengan Rabadawe, tetapi pada saat itu kami melihat, mereka ini dengan segala macam keterbatasan, dengan segala macam kekurangan, mereka bisa buat. Itu yang memicu kami. Kemudian pulang setelah selesai ikut turnamen Rabadawe Cup, kita makin menguat. Wacana itu kita makin menguat untuk kalau boleh kita juga buat.
gayung bersambut dalam perjalanan waktu di 2003 kita coba mau buat itu di 2022 di akhir tahun 2022 saya kebetulan ada pergantian kepengurusan stasi, ketua stasi. Saya terpilih sebagai ketua stasi di bulan November. Lalu pada saat serah terima, saya sudah omong dengan teman-teman, saya pikir ini momennya, kita harus ambil ini. Kebetulan saya jadi ketua stasi, saya di saat serah terima saya sampaikan secara terbuka di umat bahwa untuk percepatan penyelesaian pembangunan Kapela saya mau salah satu langkah alternatif penyelesaian itu adalah kita mau buat turnamen untuk tujuan penyelesaian. Kita galang dana, kita cari dana untuk selesaikan ini Kapela. Pembangunan Kapela nih. Ya, Turbo Cup itu pertama dan kedua itu masih dengan tujuan yang sama, penyelesaian pembangunan Kapela. Sehingga itu munculnya dari situ. Lalu kenapa kita pakai nama Turbo Cup? Kami kembali lagi, kita cari-cari nama nih. Ini mau nama apa nih? Oh, turnamen Kapela, apa? Orang kalau omong Kapela atau apa orang tidak kenal. Kita kebetulan Turbo FC ini sudah punya nama sebenarnya. Menurut kami itu sudah punya nama. Kami di 2010 kami ikut turnamen Bupati Cup pertama di Nagekeo, kami memperoleh hasil runner up. Luar biasa. Nama Turbo FC. Nama Turbo FC. Kami melihat bahwa Turbo ini sudah punya nama nih, sehingga kalau kita lepas kita gaungkan bahwa ini ada turnamen Turbo, orang kenal Turbo. Betul. Nah, kita pakai nama itu, makanya lalu kemudian umat setuju. Ini kebetulan juga Turbo FC ini milik juga kami orang Bowa Bosiko, sehingga kita dengan ide untuk penyelesaian pembangunan Kapela yang berangkat dari keprihatinan dan kepedulian terhadap kesulitan yang dihadapi umat, makanya kita jalankan yang namanya Turbo Cup. Luar biasa. Jadi dengan adanya Turbo Cup ini, selain untuk menyelesaikan pembangunan Kapela dan juga bisa juga melahirkan bibit-bibit sepak bola, pemain sepak bola. Ya, luar biasa. Benar. Jadi kita kembali lagi ya. Tujuan awalnya ini untuk pembangunan Kapela, Om Freddy. Tadi Om Freddy katakan bahwa penyelenggaraan Turbo Cup 1 dan Turbo Cup 2 itu dengan tujuan yang sama. Akan adakah Turbo Cup 3, Om Freddy? Dan dengan tujuan yang samakah atau bagaimana, Om Freddy? Sampai saat ini, apalagi setelah kami menyelesaikan Turbo Cup 2 itu, seluruh umat bersepakat kalau kami di level atau di internal panitia Turbo Cup itu sudah memiliki komitmen untuk Turbo Cup ini tetap jadi agenda tahunan, tetap jadi agenda tahunan untuk penyelenggaraan. Soal tujuan itu kita akan melihat lagi. Oh begitu. Saya pikir juga kurang elok kalau kami katakanlah dalam tanda petik selalu jual ini Kapela. Pada Kapela juga sudah selesai. Kalau sudah selesai. Sekarang sudah selesai. Untuk bagian dalamnya itu 100% sudah selesai. Turbo Cup kedua ini dengan hasil yang kami peroleh kemarin itu, saya pikir kita akan selesaikan bagian luar. Luar biasa. Tujuannya sebenarnya sangat mulia, Om Freddy. Betul. Tujuannya sangat mulia. Oke, next. Betul, Om Freddy. Dalam salah satu penyelenggaraan ini biasanya tuh ada saja hambatan, tantangan. Kira-kira Om Freddy, tantangan apa yang paling besar dalam proses penyelenggaraan turnamen Turbo Cup, entah sebelum mulai atau saat sudah selesai, Om Freddy? Baik, tantangan hambatan pasti selalu ada. Selalu ada. Baik sebelum maupun sementara berlangsungnya penyelenggaraan maupun sesudah itu selalu ada. Tapi yang pertama itu tantangan yang muncul di Turbo Cup pertama itu sebenarnya ketika kita lempar ide, semua orang terutama umat kami stasi itu setuju, sangat sepakat. Kami justru mengalami tantangan sangat luar biasa itu pada saat tahapan penyelenggaraan. Kalau di Turbo Cup 1 itu kami memang waktu itu kami curi start. Kami harus curi start karena tahun 2023 itu kita dalam hitungan kita itu sudah ada beberapa turnamen yang sudah ada waktunya, misalnya Nirmala,
Oh, iya, terus betul. Antar sekolah, antar SMA nih itu suratin, belum lagi dengan agenda-agenda turnamen di luar daerah kita, sehingga kami lihat waktu yang paling pas itu di awal Februari. Kami paksakan, kami jalan bikin turnamen Turbo Cup pertama itu tuh kami tahu kami akan berhadapan dengan tantangan paling besar itu soal cuaca, dan itu kami alami benar di Turbo Cup 1. Itu semestinya dalam rancangan kita itu 1 bulan lebih, 1 bulan 1 minggu lebih waktu normalnya kalau tidak ada tantangan atau hambatan itu. Tetapi dalam perjalanan kemudian kami menyelenggarakan Turbo Cup pertama itu dengan waktu 2,5 bulan. 2,5 bulan. Karena hujan. Betul. Cuaca kan Februari musim hujan. Kami ini bahkan harus dengan umat. Hanya puji Tuhan, umat, semua umat itu benar-benar bersatu, kompak, sehingga ya mungkin ada di video-video yang teman-teman bisa lihat juga kami dengan terpal angkat air, dengan gayung, dengan ember. Itu tantangan terberat. Itu bahkan dalam perjalanan saya secara pribadi saya sudah menyerah. Sampai saya, wah ini kalau hujan terus kita mati. Ya, menyerah. Memang, tapi kemudian puji Tuhan kami bisa selesaikan itu, walaupun dengan tantangan, terutama dalam penyelenggaraan itu begitu luar, terutama dari alam. Kalau yang lain-lain itu bisa kita hanya memang hujan itu tuh memang kami dari alam memang mau angkat tangan. Gitu, ini yang dari alam memang. Ya, dari alam itu memang kita tidak bisa. Oh, jadi pada saat penyelenggara Turbo Cup itu yang direncanakan dalam waktu yang singkat karena cuaca yang tidak mendukung, jadi waktunya itu diulur sampai 2,5 bulan. Dalam babak pengisian tuh berapa kali pertandingan, Om Freddy? Di Turbo Cup pertama itu kita ada 32 tim yang jadi peserta. Seharusnya normal itu ada 64 pertandingan, lalu di babak penyisian grup kita baginya ke dalam 8 grup, itu ada kurang lebih 42 pertandingan. Sehingga itu kalau dibagi ke setiap hari 22 pertandingan itu sekitar 20-an hari, tambah babak 16 besar 8 hari, tambah 4 besar itu kurang lebih 1 bulan itu. Berarti dengan jeda-jeda waktu istirahat. Tetapi karena hujan akhirnya yang harusnya satu bulan 1 minggu dia jadinya 2,5 bulan. Karena kita banyak waktu kita tunda, bahkan ada yang penundaan yang terlama itu 2 minggu. 2 minggu dijeda karena waktu itu cuaca hujan besar. Kami pun lapangan juga tuh kan memang juga lapangan di tengah kampung, sehingga memang ya soal drainase, sistem segala macam itu memang ya keadaan di tengah kampung memang kita akan hadapi resiko begitu. Kalau dikatakan itu lapangan darurat, benar tidak, Om Freddy? Oh tidak. Tidak juga ya? Tidak. Kalau itu memang lapangan itu lapangan di kami bersyukur orang-orang tua kami punya pendahulu dulu tuh mereka sudah memikirkan bahwa di kampung itu harus ada lapangan. Betul. Benar. Luar biasa. Diselenggarakan di lapangan milik sendiri, Om Freddy. Ya. Jadi kan bagus tuh, tidak perlu sewa-sewa lapangan. Iya, tidak perlu sewa lapangan. Soal lapangan sendiri. Soal pengelola keuangan juga diatur sendiri. Iya. Jadi aman. Kalau pengelola keuangan internal ya kita bahas. Boleh juga, saya pikir kalau soal keuangan itu secara garis besar saya pikir tidak ada soal, saya bisa sampaikan di sini karena ini bagian daripada soal pertanggungjawaban ke publik sebenarnya. Dan kami juga bahkan sampai turnamen Turbo Cup kedua itu sudah lakukan pertanggungjawaban, dan kita coba berusaha untuk seakuntabel mungkin, setransparan mungkin terkait dengan pengelolaan keuangan. Hanya biarkan itu menjadi internal di dalam. Oke, siap. Oke, Makun. Oke, jadi kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Jadi dalam menyelenggarakan Turbo Cup itu pasti ada dampak-dampak dong. Dampak sosial, dampak ekonomi dan lain-lain. Dan selain dampak, ada yang dampak negatif dan dampak positif, tentu kan kita pernah dengar istilah bilang mutualisme itu, saling menguntungkan. Jadi menurut Om Freddy itu, dan kita mulai dari awal dampak sosial, dampak sosial terhadap masyarakat sekitar atau luar. Misalnya ada dampak, misalnya masyarakat terganggu dengan keramaian, misalnya Om Freddy, secara sosial. Masyarakat ini biasanya yang senang yang sepi-sepi, terus tiba-tiba rame begitu, Om Freddy.
Kalau soal dampak itu saya pikir pasti selalu ada dampak, baik itu negatif maupun positif itu pasti selalu ada. Saya mungkin omong soal dampak yang negatif yang kami dampak yang agak minus lah yang masyarakat kami atau umat stasi kami alami. Itu pertama soal waktu kerja mereka. Oh ya, waktu kerja. Karena rata-rata umat stasi kami ini petani yang juga sekaligus peternak. Tetapi karena kita libatkan seluruh umat untuk terlibat dalam kepanitiaan, otomatis pekerjaan mereka pasti sangat terganggu. Itu dampak yang pertama. Tetapi umat semua menerima itu bagian daripada partisipasi, bagian daripada keterlibatan, bagian daripada pengorbanan mereka untuk tujuan yang besar itu tadi. Soal penyelesaian kapela. Nah, itu dampaknya. Terus dampak yang lain itu dampak sosialnya. Itu kita ini kan lapangan di tengah kampung. Lapangan di tengah kampung. Dikelilingi rumah-rumah. Dampaknya itu ada kerusakan-kerusakan kecil. Bola bola yang kena kaca tendang kena kaca, kena seng. Tapi saya apresiasi luar biasa terhadap umat stasi Widolmolo, khusus umat yang tinggal di keliling lapangan di Kampung Boua itu mereka menyadari itu, mereka menerima itu, lalu kemudian kita mereka menerima itu tanpa ada komplain berarti ke panitia khususnya, itu tidak ada. Mereka sangat menerima itu. Dampak yang lain itu terhadap ekonomi. Ya, kalau ekonomi itu saya pikir kami juga pada saat itu kita ada konsep di sekeliling, terutama di halaman rumah warga itu kita minta supaya ada ruang untuk lapak jualan. Dan saya sudah lupa yang Turbokap pertama itu berapa jumlah lapak, tetapi itu ada kontribusi dari setiap umat, khusus umat Boua dan Bosiko yang buka lapak di situ tuh. Setiap hari mereka berjualan, tapi kita pungut semacam iuran atau kontribusi 5.000. Dan kalau di Turbokap 1 itu pantauan kita memang tidak secara detail, tidak secara rinci, tetapi gambaran daripada itu total pendapatan umat itu sangat berdampak kepada pendapatan, terutama bapak mama saya yang jualan di sekeliling lapangan. Itu kalau pada saat pertanian rame itu tuh, kalau yang jualan yang kios besar itu tuh bisa bunyi juta omsetnya, jutaan. Kalau yang jualan pisang goreng, kopi itu juga bisa sampai juta. Kalau pas lagi rame itu lagi banyak penonton itu. Artinya dari situ tuh kita bisa memang mereka dapat tambahan penghasilan. Dan yang menarik dari kepanitiaan masih memungut untuk distribusi masuk dalam panitia teman. Tapi tidak ada pernah yang protes bilang, kami ini jualan baru begini kenapa kamu sepung. Tidak ada, semua saling mengerti Om Freddy. Luar biasa. Sudah ada kesepakatan bersama. Dan itu karena masyarakat umat kami memang mau berkorban dalam tanda berkorban untuk kepentingan yang lebih besar. Benar Om Freddy. Wah, luar biasa betul. Oke. Ini mungkin kami minta pendapat dari Om Freddy. Bahwa dengan adanya Turbokap ternyata memotivasi pihak-pihak lain yang tadi Om Freddy bilang kita ikut untuk membuat turnamen lain di tempat lain, Om Freddy. Saya ingin meminta pendapat Om Freddy mengenai misalnya muncul lagi kita katakan di Permisi misalnya di Langa ada juga ingin membuat Langa Cup begitu dan lain sebagainya. Saya ingin minta pendapat Om Freddy bagaimana soal itu. Baik, terima kasih. Ini Indah. Saya mau ngomong soal sepak bola. Saya punya cara pandang terhadap sepak bola secara pribadi. Sepak bola itu menurut saya dia itu pemicu dan pemecah masalah. Sepak bola itu. Pemicu itu pemicu itu bagaimana? Itu sepak bola itu bisa jadi pemicu untuk masalah-masalah yang kericuan, keributan, perkelahian, kekerasan. Itu sepak bola bisa buat itu. Tetapi dia juga di sisi yang lain saat yang bersamaan dia juga bisa jadi pemecah masalah.
Dan itu dalam kerangka berpikir begitu, dalam konsep berpikir begitu, Turbo Cup lahir. Berangkat dari keprihatinan, kepedulian terhadap kesusahan umat susah, mau cari uang bagaimana. Sepak bola salah satu jalan keluar. Nah, berangkat dari situ saya pikir kalau pendapat saya secara pribadi soal turnamen di mana, saya pikir ya mungkin juga saya tidak sedang menyombongkan bahwa Turbo Cup ini orang ngomong di mana-mana sukses, tidak. Tapi saya berharap secara pribadi, bahkan ya semua orang yang mencintai bola itu, kita berharap Ngada ini, khususnya di daerah Ngada ini, tumbuh turnamen-turnamen yang lain. Karena kalau kita omong khusus soal sepak bola itu, memang sepak bola itu harus membangun sepak bola itu harus butuh keterlibatan semua elemen. Benar. Panitianya, perangkat pertanian, misalnya wasit, keamanan, kesehatan, masyarakat. Dengan adanya turnamen ini tidak hanya di Turbo, misalnya sekarang ini ke depan ada Antara Prima. Ya, Antara Prima. Artinya kita sambil menyelenggarakan turnamen, tetapi juga masyarakat atau elemen sepak bola yang terlibat, misalnya pemain, pelatih, wasit, itu tuh dia juga belajar di situ, belajar untuk semakin lebih baik. Orang yang bawa tim, misalnya manajer atau pemilik klub, dia belajar untuk memanage timnya semakin lebih baik. Kami panitia, misalnya kalau kami dari panitia akan juga belajar memperbaiki kekurangan-kekurangan untuk bisa menyelenggarakan turnamen secara lebih baik. Pemain yang terlibat dalam turnamen itu, di turnamen Turbo Cup dia main buruk, tapi ketika ada turnamen lain sesudah itu dia pasti akan tampil lebih baik karena jam terbangnya sudah dapat. Perangkat pertandingan dalam hal ini soal wasit. Sehingga saya secara pribadi saya berharap tidak hanya turnamen sepak bola di Ngada jangan hanya monopoli kami orang Turbo. Kalau bisa ya mari saya secara pribadi itu siap untuk mendukung, ya mungkin hanya sekedar sharing pengalaman, betul. Saling membantu memberikan pikiran-pikiran, siap kita dukung. Kita semakin banyak turnamen di Ngada itu saya pikir, apalagi kita kalau ngomong di Ngada ini kan kudanya sepak bola, rajanya sepak bola di NTT, sehingga kalau turnamen semakin banyak ya akan semakin bagus. Betul. Nah, saya pikir ya Turbo Cup ya dengan minta maaf ya sebelumnya, terutama kepada para penonton. Ya. Arista Podcast itu kami tidak sedang sombong dalam tanda petik, tetapi dengan Turbo Cup ini, mari di tempat lain yang ada niat, ada pikiran mau selenggarakan, kita siap bekerja sama. Siap tukar pikiran ya Om Freddy. Siap. Mantap. Terima kasih banget. Dengan adanya Turbo Cup ini bisa memperlihatkan bibit-bibit sepak bola yang lebih baik, dong. Siap. Itu juga tujuan yang saya pikir memang harus didorong juga. Betul. Soalnya kita punya banyak skill-skill yang masih di luar yang tidak terlihat. Jadi dengan adanya event-event begini, jadi tolonglah kalian yang merasa diri ya sudah punya potensi di bola, bergabunglah ke event-event. Mungkin dengan adanya event-event mungkin bisa dipantau oleh klub-klub besar, bisa mengembangkan bakat sehingga menjadi lebih baik daripada kita masih berada pada lokasi atau titik di mana kita sulit untuk berkembang. Jadi dengan adanya Turbo Cup ini, ya begitulah. Saya mengharapkan juga untuk sepak bola di Ngada lebih maju dan lebih banyak juga event-event. Om Freddy mungkin mau tambah? Baik, saya mungkin tambahkan, mungkin ini di luar, tapi saya pikir kita di Ngada ini kan soal pembangunan sepak bola, menurut saya secara pribadi itu secara manajemen, secara sistem pembangunan sepak bola di Ngada ini belum baik. Menurut saya itu belum baik karena misalnya soal pembinaan atau pendidikan anak usia dini yang misalnya ada di munculnya sekolah-sekolah sepak bola atau akademi yang lebih tinggi, terus klub-klub ini ya benar bahwa di turnamen Turbo Cup misalnya itu tuh ada banyak klub, tapi klub-klub itu juga tidak di manage secara baik, misalnya soal manajemen statusnya dari aspek hukumnya hampir belum semua klub itu memiliki legalitas itu.
Sehingga memang kita ini kan orang kenal, Ngada ini kan orang kenal memiliki bakat alam di sepak bola. Tetapi karena tidak dibina secara baik, tidak di-manage secara baik, tidak berada dalam sistem pengembangan sepak bola yang baik itu, saya pikir salah satu cara untuk ya kita coba mulai pelan-pelan itu lewat melahirkan turnamen. Betul. Turnamen-turnamen ini yang kemudian kita sambil terlibat, sambil bermain, semua elemen sepak bola itu sambil membenahi diri. Benar. Sambil berbenah. Misalnya pemilik klub dia berbenah soal manajemen klub, para pemain dia berbenah meningkatkan soal kualitasnya segala macam. Itu kan juga termasuk soal pola hidupnya dengan turnamen yang ini kan ya dia bisa mengurangi aktivitas-aktivitas yang katakanlah negatif, misalnya duduk minum-minum atau nete ya. Mungkin dengan turnamen itu bisa juga terus misalnya juga dari pelatih, kan rata-rata di tim kita di Ngada ini kan jumlah pelatih sepak bola ini yang bersertifikat itu jumlahnya masih sedikit. Sehingga mungkin dengan turnamen yang ada itu juga menjadi pemicu atau pendorong untuk supaya lahir tidak hanya pesepak bola yang handal, tetapi juga elemen lain dalam hal ini misalnya pelatih. Termasuk wasit ya? Wasit juga ini kan kita juga tidak bisa berharap mereka ketika ada sertifikat lisensi, sepanjang yang saya tahu ini kan wasit yang ada ini yang berlisensi kan jumlahnya kurang lebih 15, sangat kurang dengan jumlah dengan potensi sepak bola kita yang besar sangat kurang. Terus misalnya kalau dalam waktu bersamaan dengan turnamen yang diselenggarakan itu kita akan mengalami kekurangan itu, sehingga dengan turnamen yang dibuat itu setiap elemen pembangunan sepak bola di Ngada itu akan tumbuh, akan belajar, akan berbenah, akan memperbaiki, akan meningkatkan kompetensinya. Mungkin itu saya sekedar membagi pikiran menurut saya. Kalau menurut Om Freddy berkaitan dengan kondisi sepak bola di Kabupaten Ngada ini saat ini kan terkait dengan pembinaan anak-anak usia dini, Om Freddy. Misalnya kalau tidak salah ada sekolah sepak bola. Ada berapa Om Freddy di sini kalau tidak salah selain Bintang Timur Bajawa ada Tunas Muda. Mungkin pendapat Om Freddy mengenai ini pendidikan usia dini. Saya pikir ini sudah ya langkah yang sangat bagus. Langkah ya, kalau boleh kita bilang katakan langkah pertama. Saya pikir ini langkah pertama bahwa elemen masyarakat kita, terutama elemen masyarakat sepak bola Ngada itu sudah mulai muncul. Terima kasih, saya pikir ada Tunas Muda, ada Bintang Timur Bajawa. Lalu ini kita dengar-dengar itu ada muncul lagi Flores United, nanti akan juga buka di Bajawa. Kita berharap itu ada, sehingga saya pikir pembangunan di bidang apapun khususnya di sepak bola itu memang dasarnya harus kuat. Kalau kita omong sepak bola ya pembinaan usia dini itu harus kuat. Apalagi sudah didampingi dengan bakat alam tadi itu. Saya pikir kita akan semakin hari jauh lebih baik. Baik Om Freddy, terima kasih luar biasa sekali Om Freddy. Teman-teman perlu ketahui Om Freddy juga nih salah satu kabit kepemudaan di Spora ya. Indah buka kartu. Indah buka kartu. Ini Om Freddy ada pertanyaan. Definisi pemuda menurut regulasi Om Freddy. Woi, ini agak berat. Tapi mungkin secara garis besar saja lah Om Freddy. Saya pikir kalau secara aturan definisi pemuda itu bisa soal kategori umur, dia ada rentangan usia. Tapi saya tidak mau ngomong soal itu. Tapi pemuda itu saya mau lebih, kalau soal aturan itu mungkin kita jangan ngomong aturan. Jangan ngomong aturan. Mungkin terlalu teori. Betul. Kalau boleh kita tapi kalau menurut saya itu pemuda itu sebenarnya tidak dilihat dari soal kalau di secara definisi atau menurut peraturan pemuda itu siapa, itu mungkin di dalam itu ada soal kategori atau rentangan usia segala macam. Tapi saya tidak mau ngomong soal itu. Saya lebih lihat pemuda itu lebih kepada soal jiwanya, semangatnya, semangat muda. Muda ini kan kita lebih kepada soal
progresif, agresif, maunya kreatif. Iya, Nah, itu semangat atau jiwa mudanya itu sebenarnya di situ, sehingga walaupun sudah 60 tahun dia bisa dikategorikan muda. Soal jiwa dan semangat itu sehingga saya pikir soal kalau orang muda ini kan kita omong soal jiwa, soal semangat, soal memang kalau kita saya coba omong lebih jauh itu kan orang muda dulu agak menurut saya itu mereka lebih visioner ya. Dulu yang memperjuangkan kemerdekaan kita ini kan kita sama-sama belajar nih. Itu kan orang-orang muda. Tapi kalau sekarang ini mungkin karena dengan perkembangan zaman, dengan globalisasi, dengan perkembangan teknologi ini kan orang-orang muda ini sekarang ini nih, minta maaf ya teman-teman. Secara umum kita melihat itu tidak visioner kalau menurut saya, tidak lagi kreatif. Mungkin karena kita dimanjakan dengan teknologi sehingga orang memang kalau kita bandingkan dengan dulu memang agak sedikit berbeda. Dulu ya dengan situasinya dulu, sekarang dengan situasinya sekarang. Tetapi sebenarnya kalau menurut saya itu pemuda, oke lah kita bisa omong ya pemuda itu dari 16 tahun sampai 30. Katakanlah 29 itu kalau saya tidak salah itu diatur di definisinya itu pemuda itu rentang itu dari 16 sampai 30. Tetapi kalau kita mau omong jauh lebih luas itu sebenarnya soal semangat dan jiwa, spirit. Karena di dalam spirit mudanya itu tuh soal progresif, agresif, soal kreatif, itu yang sebenarnya menurut saya. Terima kasih Om Freddy, luar biasa. Silakan Om. Oke Om Freddy, jadi mungkin pesan-pesan dari Om Freddy mengenai minat sepak bola di Pandang ini bagaimana? Ada misalnya begini, contoh saya ada yang orang bilang, wah dia main bola ini bagus sekali dia nih, hanya karena dia sudah mulai rokok, dia sudah mulai minum permisi. Akhirnya dia punya semangat juga tuh mulai menurun dan lain sebagainya. Begitu Om Freddy. Pendapat Om Freddy lah. Ya. Soal makanya rokok dan minum ini salah satu faktor saja, sebanyak faktor banyak lainnya. Iya. Kalau orang-orang muda ya saya bisa katakan anak adik yang sekarang punya bakat, punya minat, punya karir di sepak bola itu harus ada pengendalian diri. Omong sepak bola ini kau mau jadi pesepak bola yang baik ini kan berarti memang harus berlatih, harus disiplin terhadap waktu, terhadap diri sendiri, sehingga ya menurut saya untuk saya punya teman-teman yang orang muda, para penonton Aresta Podcast itu, kalau menurut saya itu yang pesepak bola, mari kurangi, kendalikan diri untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang justru merugikan diri sendiri. Fokus ke latihan. Seorang pesepak bola yang baik itu tuh dia berawal dari latihan, sehingga kita tidak serta-merta karena bakatnya bagus lalu tunggu pada saat main lalu kemudian kita abaikan. Karena seseorang bisa mencetak gol dengan bagus, seorang bisa kiper ya, kalau bisa sebagai kiper itu sebenarnya dia berkorban, dia berdarah-darah di latihan. Benar. Seorang pesepak bola yang bagus sebenarnya itu yang kita lihat di lapangannya 2x45 menit itu tuh kita tidak tahu dia punya darah-darahnya pada saat latihan itu, jatuh bangunnya dia harus kendalikan diri. Nah itu saya pikir kita bisa contoh pemain yang kalau kita mau omong Ronaldo, Messi ini kan mereka jauh di atas, tapi poin-poin yang kita sering lihat di YouTube atau di berita-berita itu poinnya di situ, disiplin dengan diri, betul. Disiplin dengan diri sendiri. Itu dengar itu disiplin. Jangan latihan bola Senin Kamis. Dengar itu. Soalnya ini berbicara mengenai bola nih, itu tuh masa depan begitu cerah. Soalnya kita punya benar. Anak-anak ngada nih banyak sekali kalian lihat di Liga 1, Liga 2, banyak sekali potensi. Jadi kalian jangan anggap sepele ya. Ingat itu adik-adik, latihan yang keras. Asik. Om Freddy tadi bilang kalau kita bandingkan Ronaldo, Messi terlalu jauh. Kalau kita bandingkan kita pan anak nih,
yang bisa menyusul Marcelino Ferdinand kira-kira ada tidak Om Freddy? Oh iya, Om Marcelino, saya pada saat kita Marcelino datang ke Limbor, lalu kemudian diundang ke oleh Pak Bupati ke Rojab, lalu kemudian ada sempat audiens dengan kita punya anak adik yang U17 yang menjuarai PSN U17 yang juara di Ende itu. Oh iya. Saya ingat baik kata-katanya Marcelino, kata-kata motivasi, kata-kata berangkat daripada dia kemudian sekarang pada umurnya sekarang dia jadi pesepak bola yang kemudian ya dalam kacamata kita tuh Marcelino tuh pesepak bola luar biasa, besar, hebat, profesional. Dia punya kata-kata begini ketika pesan ke teman-temannya yang U17 PSN U17, dia bilang saya tinggalkan masa muda saya untuk jemput masa depan. Wow. Ya, itu bahasanya Marcelino. Saya amazing. Ya. Silakan teman-teman Arista Podcast mengartikan sendiri apa itu tadi yang dikatakan Om Freddy. Tinggalkan masa muda saya saat ini yang mungkin kumpul dengan teman-teman, begadang, mete. Dia tinggalkan itu. Dia fokus untuk jemput masa depan melalui latihan, disiplin. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Marcelino. Luar biasa. Semoga akan ada bibit-bibit Marcelino di Ngada ya. Amin. Semakin banyak, semakin mendongkrak nasional dari anak Ngada itu sendiri. Iya. Terkait sepak bola Om Freddy. Ada lagi Om aku? Kalau berbicara sepak bola ini mungkin terlalu mundur lagi belakang Om. Iya, tidak apa-apa kita. Jadi mungkin di masa-masa 2010, 2009 ke bawah, kalau saya tidak salah, itu tuh sering sekali ada yang Ngada Cup, Bupati Cup. Tapi kenapa maksudnya sudah semakin kesini maksudnya tidak ada? Itu mungkin baru-baru ini yang pertandingan antara kelurahan itu. Oh ya, sekarang sementara diselenggarakan. Maksudnya itu kan sebenarnya salah satu bentuk kemunduran atau bagaimana Om Freddy? Sedangkan kita dituntut untuk secara usia dini anak-anak ini harus berlatih bola, tetapi dengan adanya turnamen-turnamen yang diselenggarakan oleh Pemda, mungkin bukan untuk Pemda juga lah, dari pihak-pihak lain juga sudah macam kurang dulu. Tahu dulu sering sekali. Hampir setiap tahun lapangan lebih jaga waktu itu ramai terus, seingat saya waktu saya kecil tuh. Saya biasa aneh gawang waktu itu. Dan juga tidak masuk ke dalam lapangan jadi pemain. Dan juga untuk ada kita punya salah satu dari Arista Podcast namanya Puci itu. Dan dulu juga dia anak gawang. Dengan siapa Edmond dia juga anak gawang. Iya. Om Freddy terkait dengan turnamen tadi. Tapi begini ya, saya tidak itu sebenarnya juga saya tidak mau ngomong karena sekarang kami bikin turnamen lalu kemudian saya mengatakan bahwa yang lain itu redup. Kenapa itu? Saya pikir itu pasti ada banyak hal yang melatar belakangi para pendahulu yang membuat turnamen, misalnya pada saat itu di Bupati Cup itu segala macam itu saya tidak mau bahas itu. Tetapi sebenarnya dalam arti yang luas itu kita mengalami kemunduran dalam konteks media wadah yang disiapkan oleh seluruh elemen pembangunan sepak bola untuk kasih wadah ke anak muda untuk pengembangan bakat itu. Memang dengan dari 2010 sampai kemudian dari 2010 kalau sepanjang yang saya ingat itu 2017 itu PSN menyelenggarakan Liga PSN, lalu kemudian sesudah itu tidak ada lagi. Kemudian mulai 1-2 di 2000 hampir sering kita ikut turnamen itu di luar sebenarnya. Dan itu bersyukur juga bahwa di kabupaten tetangga misalnya di Nagikeo, Ende, Manggarai buat turnamen yang dapat untung sebenarnya anak-anak kita. Kita punya pemain yang sering dipakai ke sana. Di rentang waktu itu lalu kemudian sekarang di Ngada mulai dari sejak adanya Rabadawe, Nirmala, terus dengan liga sekolah yang anak-anak sekolah itu awal 20-an sesudah Covid itu sudah mulai tumbuh ini penyelenggaraan turnamen. Soal penyebab kenapa itu mundur kemudian tidak ada itu saya pikir saya juga tidak terlalu etis kalau saya mau ngomong di sini. Saya pikir itu banyak hal yang memang juga sebenarnya juga dari tanggung jawab kita bersama sebenarnya.
Luar biasa Om Freddy. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari saya. Ya. Jadi untuk sekarang dan kedepannya kan mungkin banyak tuh ada kompetisi-kompetisi bola atau turnamen-turnamen bola tuh. Ya. Bagaimana cara dari pihak Turbo Cup mempertahankan eksistensinya sepak bola? Soalnya kan kita tidak tahu tuh, mungkin ada yang turnamen lain mungkin mereka dengan hadiahnya lebih menarik atau Oh ya, diselenggarakan di waktu yang sama nih. Waktu yang sama dengan misalnya hadiah yang begitu, menarik. Om Apakah mungkin ada cara-cara lain mungkin Ada kedepannya strategi khusus begitu. atau yang lebih modern atau bagaimana? Baik, saya juga sekali lagi saya tidak sedang sombong Iya, dengan, siap. tapi Turbo Cup 1 dan 2 itu sebenarnya ada nilai jual yang berbeda dengan turnamen-turnamen lain. Pertama, kami memiliki lapangan sendiri. Iya, Itu betul. yang juga kami punya keunggulan di situ. Lalu kemudian yang kedua, Turbo FC, lalu anak-anak Boua dan Bosiko itu tidak terlibat pada saat turnamen Turbo Cup sebagai pemain. Mereka benar sebagai panitia penyelenggara, sehingga kalau kita omong soal netralitas, karena kalau di mana-mana minta maaf ya sebelumnya, kalau di mana-mana penyelenggaraan turnamen itu biasanya yang juara itu Tuan rumah. Betul. Kami Masuk akal. salah satu nilai jual Turbo kemudian menjadi besar, menjadi sukses seperti macam sekarang itu. Karena itu menurut saya itu salah satunya itu bahwa kami tidak terlibat sebagai kontestan atau peserta tim-tim yang terlibat dalam turnamen, sehingga memang kami murni hanya untuk memfasilitasi. Kami murni sebagai panitia memfasilitasi semua tim untuk terlibat. Silakan mereka bersaing, silakan mereka bertanding, berkompetisi untuk memperebutkan. Kalau soal hadiah itu juga saya pikir itu juga jadi salah satu faktor daya tarik untuk orang datang. Betul. Kami juga syukur Turbo Cup pertama dan kedua itu juga selain hal yang tadi saya sudah sebutkan itu soal tujuan. Mungkin dengan kami galang dana untuk kapela itu yang bikin orang kemudian datang. Orang datang. Itu yang memang juga salah satu daya jual. Betul. Nilai jual yang kami tawarkan kepada orang, sehingga memang Turbo Cup puji Tuhan Turbo Cup pertama dan kedua itu pesertanya itu untuk sampai sekarang ini nih kami peserta paling banyak. Turbo Cup pertama 32 tim, Turbo Cup kedua 34 tim. Wow, luar biasa. Om Respect untuk semua panitia Turbo Cup. Wah, luar biasa. Om Freddy, satu lagi. Ya. Ini kadang nih Om Freddy selaku ketua panitia, kita kadang mau menyatukan 1-2 otak saja ini kadang susah. Tapi dengan banyak orang anak-anak muda yang terlibat, kami biasanya lewat begini, ada anak muda yang tukang jaga parkiran, ada anak-anak muda yang jaga karcis masuk. Ya. Om Freddy bisa mengatur anak-anak muda Turbo ini nih sehingga bisa bekerja sama dalam melancarkan Turbo Cup ini nih. Ada strategi khusus dari Om Freddy? Ya. Sebenarnya tidak ada strategi khusus, tidak ada strategi yang unik. Ya. Tetapi kekuatan utama Turbo Cup itu tuh OMK. Orang muda Katolik, Boua dan Bosiko. Itu kekuatan utama. Soal strategi itu karena memang mereka sudah menyadari, mereka sudah sebenarnya sudah mengambil peran bahwa ini penyelesaian pembangunan kapela ini juga jadi tanggung jawab mereka. Sehingga mereka benar terlibat. Kalau saya mau cerita sedikit lebih detail, kita kalau yang di parkir itu tuh memang kita khususkan kepada orang-orang muda yang tidak hobi nonton bola. Oh iya, Sehingga mereka fokus saja. Iya, betul. Masuk akal juga. Masuk akal. Terus kalau yang di karcis masuk penonton itu kita kemudian dalam diskusi kami terbatas, saya pada saat itu lakukan pertemuan per kategori umat saya. Ada yang saya lakukan pertemuan khusus dengan ketua-ketua KOB, itu mungkin strategi. Iya, betul. Terus saya lakukan pertemuan dengan pemerintah desa sendiri, saya lakukan pertemuan dengan orang muda tersendiri, saya lakukan pertemuan dengan panitia tersendiri, lalu lakukan pertemuan dengan orang-orang tua. Orang tua itu kita tidak libatkan secara langsung dalam kepanitiaan, tapi mereka itu adalah penasihat. Ketika kita sudah ada konsep tek ini kita mau coba tawarkan, kita minta masukan dari mereka. Nah
itu strategi bagaimana membangun kekompakan. Kita coba, saya secara pribadi dengan beberapa teman saya itu kami lakukan pertemuan dengan kelompok-kelompok kategorial yang seperti saya sebut tadi, yang dengan ketua-ketua KUB tersendiri, berbagai elemen umat. Di situ kita lakukan pertemuan sendiri. Lalu ketika pada saat teknis di panitia itu, contoh macam di parkir itu, yang tidak suka nonton bola angkat tangan, kami, kita kasih mereka dengan rokok, kita fasilitasi. Mereka jaga parkir. Dan puji Tuhan, syukur pada Tuhan itu tuh kami panitia itu 2 tahun penyelenggaraan ini 2 kali di Turbo Cup pertama dan kedua itu panitia tidak dikasih honor atau uang tugas tidak. Semua benar-benar itu sukarela yang gratis. Dan itu saya harus salut ya. Saya harus luar salut biasa, angkat luar topi biasa. kepada orang-orang muda saya Luar di biasa. lingkungan 3 Bosiko dan lingkungan 4 Boua. Itu dengan dikomandai oleh ketua-ketua OMK-nya itu luar biasa. Mereka orang itu saya punya kekuatan itu orang muda. Kita bukan karena saya hebat, tapi sebenarnya mereka sendiri yang sudah sebenarnya terlibat dengan persoalan-persoalan yang umat rasakan. Tanpa pamrih, luar biasa. Ya. Kalian luar biasa. Ya. Pak Kun, Mungkin video next. untuk ini mungkin Ya. sudah sejauh ini kan lebih fokusnya kan di sepak bola toh. Ya. Mungkin dari pihak panitia mungkin ada niat mungkin untuk selain sepak bola mungkin ada yang lain. Volley misalnya. Volley atau apa mungkin. Ya. Ada pikiran itu, pikiran. tetapi kita membatasi diri, kita Iya, benar. ambil bola kaki sepak bola. Memang kita juga kendalanya itu soal sarana prasarana. Kita yang ada, yang kita miliki dengan sarana yang saya boleh katakan terbatas itu baru ada lapangan sepak bola. Oh, lapangan voli belum ada. Freddy. Voli belum ada sih, tapi belum bisa digunakan untuk penyelenggaraan turnamen. Ada pikiran kemarin dibincang-bincang ya semacam wacana begitu tuh, kita ada omong soal mau futsal, mau dorong coba dengan voli, tetapi kemudian ada yang bilang sudah kita fokus sepak bola. Gitu. Sehingga memang kita untuk sementara kita fokusnya masih kita sebagai IO, sebagai penyelenggara untuk Fokusnya di sepak bola. panitia sepak bola. Kalau saya boleh beri masukan biar sepak bola saja Om Freddy. Terima kasih. Siap. Baik Om Freddy, kami dan penonton setia menantikan Turbo Cup 3 Om Freddy. Siap. Doakan supaya bisa bisa terlaksana. Iya, amin. Arista Podcast jadi saksi akan dilaksanakan Turbo Cup Turbo 3. Cup berikutnya. Ya, Siap. thank you. Jadi mungkin Om Freddy untuk memberikan pesan-pesan terhadap anak muda di Kabupaten Ngada ataupun untuk panitia-panitia dari Turbo Cup, silakan mungkin ada pesan Atau ucapan sekalian terima kasih apa yang ingin Om Freddy sampaikan. Sampaikan. Gitu. Oh ya, yang mungkin selama ini belum pernah disampaikan ke panitia mungkin bisa. baik. Saya mungkin omong agak sedikit lama untuk di sesi ini ya. Silakan, Oh, ya. Om Freddy. Siap. Semacam pesan. Ya. Siap. Baik, pertama-tama mungkin ini momennya juga baik untuk saya boleh menyampaikan apresiasi dan terima kasih luar biasa. Saya harus angkat topi pertama-tama itu kepada umat stasi saya, umat orang Boua, orang Bosiko yang sudah, ini turnamen bukan turnamennya Freddy Mau, ini turnamennya orang Boua Bosiko. Luar biasa, kalian luar biasa. Orang-orang muda saya, orang-orang muda OMK, lingkungan 3 dan lingkungan 4 Boua. Luar biasa, kalian luar biasa. Terima kasih untuk kerja-kerja kita, terutama dengan tujuan kita yang mulia ini, penyelesaian pembangunan luar biasa. Saya itu ada di ini intermezzo sebenarnya, tapi jangan di-cut lah. Ini silakan. bagus, ini pesan. Siap. Saya di beberapa orang muda Katolik yang di bawah itu ada 2-3 orang itu jadi tempat saya untuk marah. Oh, melampiaskan. Melampiaskan. Itu ada dan mereka terima. Oh, begitu. Iya. Itu bagaimana saya memanage ini kan dengan beban. Saya Betul Om Freddy. sebagai ketua itu, saya tidak bisa saya pulang marah sampai istri. Wah, itu kacau nanti. Saya ada satu. Ini kalau saya boleh sebutkan nama di sini. Silakan Om Freddy. Itu Willy Longa dan Johan Buddha itu. Itu saya tukang marah mereka. Selama penyelenggaraan turnamen saya bisa marah mereka.
Pokoknya salah di mana mereka yang sasaran, saya marah. Itu bagaimana saya juga secara pribadi memanage. Tapi mereka luar biasa. Mereka terima. Orang muda saya tuh, semua orang muda tuh luar biasa. OMK. Turbo Cup pertama itu kita masih libatkan dengan orang-orang tua. Iya. Yang di seksi konsumsi segala macam. Pelan-pelan kesini di Turbo Cup kedua ini hampir sekitar 80% itu orang muda yang bekerja. Orang muda yang terlibat. Di konsumsi, di steward, keamanan lokal itu, di penjual karcis, LO-nya, penghubung untuk tim-tim itu semua orang muda. Yang di parkir orang muda semua. Mereka luar biasa. Lalu saya punya teman-teman panitia itu luar biasa. Kami panitia ini ada beberapa teman yang terlibat dalam kepanitiaan itu juga bagaimana meminimalisir beban pengeluaran keuangan itu. Saya harus berterima kasih kepada teman-teman panitia yang saya pikir tidak elok juga kalau saya sebutkan nama di sini, yang mengeluarkan uang dari kocek sendiri untuk backup, untuk biaya. Kalau di Turbo Cup pertama itu itu ada satu di sela-sela istirahat babak pertama ke babak kedua itu kita selalu bikin semacam door prize, kuis, dan itu uang. Setiap itu ada 2 pertanyaan, 50.000 hadiahnya untuk 1 pertanyaan. Kepada penonton ini. Kepada penonton yang datang nonton itu uang itu kami tidak ambil dari pendapatan yang kami peroleh dari panitia. Itu saya minta dari teman, saya tolong teman-teman. Bahkan ada beberapa penonton yang datang saya minta bantu, kasih saya uang, saya mau bikin pertanyaan. Ya. Artinya luar biasa. Dukungan penonton luar biasa. Mereka datang, mungkin karena juga tujuan untuk Kapela datang bermain di tengah kampung. Sejauh ini aman. Penyelenggaraan Turbo Cup pertama dan kedua itu aman. Tidak ada kejadian luar biasa yang kemudian turnamen itu tunda atau batal. Tidak ada. Sehingga memang luar biasa. Mungkin terakhir saya harus jangan marah, saya sudah mau ambil waktu. Saya mungkin pesan untuk khusus untuk orang-orang muda, mari kita gunakan masa muda kita untuk hal-hal yang positif, yang punya bakat di sepak bola. Itu Marcelino punya kata-kata tadi. Tinggalkan masa muda, jemput masa depan. Itu lebih kepada soal disiplin, pengendalian diri itu. Sekali lagi terima kasih banyak untuk seluruh umat stasi Ubudol Molo, rekan-rekan panitia, orang muda Katolik lingkungan 3 Bosiko Bogua, terima kasih banyak, dan penonton dan seluruh masyarakat pencinta sepak bola di Kabupaten Adra, terima kasih banyak, dan terima kasih banyak untuk teman-teman di sini, kru Aresta Podcast, kami juga teman-teman kru, terima kasih banyak. Saya pikir ini ruang untuk saya boleh berbagi hal-hal baik yang sudah kami buat. Ada yang kurang kemarin-kemarin itu mungkin tidak perlu diikuti, tapi yang baik mari kita saling berbagi kebaikan. Siap Om Freddy. Terima kasih luar biasa sekali Om Freddy. Sebenarnya kami yang harus berterima kasih karena Om Freddy sudah malam-malam dingin-dingin berkabut di luar, sudah meluangkan waktu untuk hadir di studio kami, kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih sudah membagi pengalaman terkait dengan turnamen Turbo Cup. Luar biasa Om Freddy. Om Akon, saya persilakan. Oke, jadi sampai di situ dulu untuk episode Aresta Podcast kali ini dengan tamu yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak untuk Kakak Freddy. Terima kasih banyak yang berlimpah juga untuk semua panitia Turbo Cup. Dan terima kasih juga kepada tim Aresta Podcast yang di balik layar. Ada Henry Tambus, ada Om Rio, ada Andre, ada Om Cem, dan ada Fidelis. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih juga Om Freddy. Sampai jumpa di Aresta Podcast episode berikutnya. Om Freddy, terima kasih banyak Om Freddy.